Shalom. Pagi hari ini kita dimana sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, dan satu hal yang indah yang mana sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami hidup tanpa kebenaran firman-Mu, kami tidak mampu. Oleh karena itu, pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami boleh menerima satu jawaban melalui kebenaran firman yang sebentar kami akan dengar. Persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, supaya kami dapat mampu menyimak, mengerti setiap firman yang diberitakan di tempat ini. Jauhkan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga saat kami mendengar firman-Mu tidak ada satu penolakan. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah hamba-Mu kesehatan, berikanlah hamba-Mu suara yang jelas, supaya setiap firman yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan hamba-Mu percaya hikmat akal budi Tuhan sertakan kepada hamba-Mu dan kasih, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah, dan sebelumnya kita renungkan dulu kehidupan kita di hari-hari ini. Hari-hari sekarang ini makin jelas bahwa semua orang hidup itu menghadapi, di dalam kehidupan ini menghadapi dua hal. Kalau saya ngomong hanya dua hal, yaitu memilih A atau memilih B. Di dalam keputusan apapun juga dalam hidup ini, yang ada cuma itu, dan hasilnya dari apa yang kita putuskan. Saya renungkan ini dengan perenungan yang saya alami dalam kehidupan saya sendiri. Jadi di dalam kehidupan ini, mulai dari kita masih kecil, ya, saat kita sudah mulai bisa berpikir, itu kita diberi satu kemampuan untuk memilih. Apalagi kita pada saat sudah mulai dewasa, keputusan itu, pemilihan itu kita harus tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih anak-anak, kita salah memilih masih bisa dimaklumi. Tetapi itu pun juga memiliki satu akibat. Apalagi saat kita sudah dewasa, dan apalagi saat kita sudah mulai memiliki umur yang cukup. Ini penting sekali dalam kehidupan. Salah memilih berakibat sesuatu yang gak enak. Saya sering kali dengar beberapa teman saya dalam rumah tangganya rasanya seperti neraka katanya, gara-gara salah milih suami atau salah milih istri. Di dalam kehidupannya dia mengalami satu keterpurukan dalam pekerjaan karena salah memilih pada saat bekerja. Keputusan-keputusan yang seperti ini sangat berat sekali dalam kehidupan. Semua orang berpikir bagaimana supaya memiliki satu keputusan yang membuat dia bisa sukses dalam kehidupannya, dan memiliki satu akibat nanti hidupnya menjadi senang, bahagia, seperti itu. Biasanya orang-orang yang seperti itu semuanya. Kalau keputusannya benar, dia memiliki seorang istri yang baik, maka dia hidupnya menjadi senang, bahagia. Dia memiliki satu keputusan di dalam bisnis,
dan keputusannya tepat, bisnisnya menjadi maju dan dia akan menjadi bahagia. Oleh karena itu orang berlomba-lomba bagaimana mencari hikmat di dalam dunia ini supaya bisa memiliki satu keputusan yang akan membuat dirinya menjadi bahagia. Ini semua orang kebanyakan seperti itu. Sampai dengan seorang hamba Tuhan pun berpikiran seperti itu. Bagaimana gerejanya supaya maju, bagaimana gerejanya supaya banyak. Kalau saya ngomong, kalau sudah pemikiran pakai pikiran dunia, bukan supaya bagaimana jemaat bisa datang, tetapi bagaimana banyak pengunjung. Ya, dia dengan segala cara dia pakai, dan itu memang bisa berhasil. Tapi apakah itu akan membuat dia menjadi bahagia? Nah, nanti kita sama-sama belajar. Karena banyak sekali saya lihat orang yang memiliki satu keputusan di dalam kehidupannya, ya, tanpa Tuhan yang ada di dalam hikmatnya, kelihatannya berhasil di dalam kehidupannya. Tetapi yang nyata dalam kehidupannya hanya kesengsaraan, tidak ada satu kebahagiaan. Dan orang mulai berpikir, bagaimana supaya dia bisa bahagia? Bagaimana supaya dia bisa memiliki satu kebahagiaan yang pasti dalam kehidupannya? Harus melalui hikmat Tuhan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ya, coba mari kita sama-sama lihat dulu di dalam kitab Pengkhotbah dulu aja, pasal 1, ya. Ini perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ya, berarti anak Daud. Ini berarti siapa? Siapa? Ya, siapa? Salomo. Jangan sampai ngomong Sulaiman, ya. Salomo. Terus kesia-siaan belakang, kata pengkhotbah, kesia-siaan belakang, segala sesuatu adalah sia-sia. Dia ngomong sia-sia ini bukan berarti orang tidak perlu di dalam kehidupan ini tidak perlu memiliki segala sesuatu. Berarti bukan anti dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia. Bukan. Sangat salah kalau kita berpikiran seperti itu. Karena firman Tuhan tidak anti dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Kamu boleh punya rumah bagus, kamu boleh punya mobil mewah, kamu boleh punya segala sesuatu. Tetapi di dalam kamu memiliki itu, tanpa hikmat daripada Tuhan, kamu tidak akan bisa memiliki kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah anti dengan orang yang bekerja dengan giat supaya memperoleh hasilnya. Tidak. Bahkan di dalam kitab Pengkhotbah dikasih tahu, orang tidur malas bangun, akhirnya kehidupannya menjadi miskin. Ya, itu jelas sekali. Orang malas, ya, orang malas, orang suka berpikir yang tidak positif dalam kehidupannya, tidak memiliki apa-apa, banyak sekali yang diajarkan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah anti dengan orang giat bekerja. Tetapi di dalam kitab Pengkhotbah ini, kata sia-sia ini harus dimengerti dengan iman dewasa. Iman dewasa ini, bagaimana kita bisa memiliki iman dewasa? Ini penting sekali. Kitab Pengkhotbah ini, yang nulis ini Salomo. Kita tahu, Salomo ini seorang raja yang pada waktu tertentu dia ditawari dengan Allah, apa yang kamu minta akan aku beri.
Dia nggak minta segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini pada akhirnya, tapi dia minta hikmat Allah supaya dia bisa memperoleh kebahagiaan. Hikmat Allah itu apa sih? Nah, pertanyaannya seperti ini. Hikmat Allah itu apa? Supaya kita bisa bahagia itu kita perlu hikmat Allah. Ditulis nanti ya di dalam kitab Amsal, coba kita lihat. Kitab Amsal pasal 1 juga. Nanti kita kembali ke Pengkhotbah. Hai anakku, Amsal pasal 2 ayat 1. Jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, ayat 2, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, dan jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, terus ayat 4, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, pengenalan akan Allah itu adalah hikmat Allah. Orang salah pengertian. Banyak sekali orang yang salah di dalam pengertian tentang hikmat Allah. Hikmat Allah itu bagaimana? Orang datang ke gereja bermacam-macam pikirannya. Tetapi yang terutama, semua orang di dalam kehidupan ini kan ingin bahagia. Benar ya? Awal tadi saya berkata bahwa orang di dalam kehidupan ini harus memiliki keputusan untuk memilih A atau B. Dalam bidang apapun juga. Mau tidur hari ini tidur, bangun mau jam berapa, itu tergantung dari kita sendiri yang memilih. Saya mau tidur jam 10 malam supaya besok pagi saya bisa bangun jam 5 supaya saya bisa bekerja. Itu yang menentukan siapa? Diri kita sendiri. Kita yang memilih. Aku mau tidur jam 1, besok pagi aku jam 10 aku tidak mau kerja. Itu yang memilih diri kita sendiri. Aku mau giat bekerja supaya aku memperoleh hasilnya. Kerjaku seperti ini. Itu dari diri kita sendiri. Aku malas bekerja, aku tidak usah kerja, nanti aku dikasih uang dari orang tua atau apa, pokok aku dapat. Itu keputusan diri kita sendiri. Aku mau menjaga kesehatanku, aku tidak mau makan ini supaya aku menjadi sehat. Itu kita disuruh memilih. Atau aku kepingin makan ini, tidak peduli, itu akibatnya diri kita sendiri. Nah, di dalam kehidupan itu jelas sekali, apapun kita memilih. Kita sampai pakai pakaian pun kita memilih. Oh, aku mau ke gereja, aku harus pakai pakaian ini. Oh, aku di rumah, aku harus pakai pakaian ini. Semua dalam kehidupan itu memilih. Nah, cara kita memilihnya itu dikatakan kalau kita pakai hikmat dunia, hasilnya kita tidak akan bahagia. Harus dengan hikmat Allah. Nah, hikmat Allah itu apa? Dikatakan di dalam kitab Amsal itu pengenalan akan Allah. Sayangnya orang datang di gereja bukan supaya kenal dengan Allah. Orang datang di gereja itu macam-macam sekali. Ada orang yang datang di gereja supaya dia di gereja, dia merasa sudah ibadah dan dia merasa sudah datang di rumah Allah, dan dia duduk di gereja. Pada waktu pujian dia memuji mungkin, tapi hatinya memuji apa enggak saya nggak tahu. Pada waktu firman Tuhan diberitakan, mungkin ditinggal tidur, asal dia ibadah. Apakah itu dia ingin mengenal Allah? Ada lagi orang yang datang ke gereja dengan satu tujuan, dia ibadah, dia menyembah Tuhan dengan baik, mungkin sampai menangis. Tapi tujuannya satu, supaya
kerjaannya lancar, supaya bisnisnya lancar. Apakah itu ingin mengenal Allah? Ada lagi yang datang gereja karena dia sakit. Dia datang di gereja, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia memohon sama Tuhan supaya disembuhkan. Apakah itu ingin mengenal Allah? Ada lagi orang datang di gereja, keinginan-keinginannya dia melemparkan semua di dalam doa-doanya, supaya apa yang dia inginkan itu dikabulkan. Apakah itu ingin mengenal Allah? Orang yang seperti ini tidak akan memiliki hikmat Allah. Hikmat Allah bukan didapat dengan hal yang demikian, tetapi sayangnya, gereja tidak memperkenalkan Allahnya dengan baik, sehingga jemaat salah datang di hadapan Allah dengan satu pemikiran yang salah, bukan ingin mengenal Allah. Saya kembalikan lagi ke awal. Semua orang ingin bahagia. Amin. Kebahagiaan itu bisa terjadi karena apa? Keputusan di dalam hidup. Di dalam hidup ini manusia sudah tercemar dengan dosa. Manusia sudah mengalami satu pemikiran yang salah. Hikmatnya dengan hikmat dosa yang sudah ada di dalam pikirannya, karena manusia semua sudah berdosa. Bagaimana dia bisa kembali kepada satu pemikiran yang benar? Perlu hikmat Allah. Nah, hikmat Allah itu caranya dari mana? Supaya dia bisa mengerti hikmat Allah. Mengenal Allah dengan baik. Tanpa mengenal Allah dengan baik, tidak mungkin bisa memiliki satu kebahagiaan. Sayangnya lagi, dikatakan di dalam kitab Roma tadi. Roma pasal berapa itu tadi ya? Pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalannya. Jadi hikmat Allah ini sulit. Dikatakan di dalam ayat ini toh, pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki. Manusia dengan pikiran kekuatan manusia nggak bisa menyelidiki hikmat Allah, nggak bisa mengenal Allah. Tidak terselami keputusan-keputusannya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita tidak bisa berpikir, oh karena Allah ini gini, mau gini. Tidak segampang itu. Ini perlu kita mengenal Allah dengan baik. Saya baca ayat ini, mulai saya renungkan di dalam kehidupan. Sang penulis ini, kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah ya, kita buka Pengkhotbah pasal 1. Salomo ini seorang yang sangat luar biasa, sukses kalau dihitung dari kehidupan manusia di dunia ini. Bahkan dikatakan gak ada orang yang memiliki kekayaan yang seperti yang Salomo memiliki. Mau rajanya orang Arab sekarang, mau kekayaannya Bill Gates, mau orang paling kaya di Cina di mana, gak bisa menang dari ini. Karena kalau memang dihitung kekayaannya sudah tidak terhitung kalau dikali-kalikan dengan uang krus sekarang, ya. Tapi dia ngomong kayak gini. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Apa? Kesia-siaan belakang, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belakang segala sesuatu adalah kesia-siaan. Apakah gunanya berusaha manusia jeripaya di bawah matahari? Saya baca ini tanpa pengertian yang benar, bisa malas kerja, ngerti? Seolah-olah kayak orang ngomong, kamu udah usah kerja lah, sia-sia kamu bekerja semua, hasilmu apa semua percuma lah, sia-sia. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Coba kita sedikit pelan-pelan, ya, ayat 3 dulu. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Terus ayat 4,
keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Ini mulai dia memiliki satu pengertian di dalam hikmat Allah yang hadir dalam dirinya. Pada saat dia masuk di dalam ayat yang keempat. Ayat ke-1 sampai 3 itu dikatakan manusia itu berusaha bekerja di dalam kehidupannya. Rasanya luar biasa gitu. Tapi sesungguhnya yang luar biasa itu sudah ada dari dulu. Saya mulai berpikir, saya senang barang seni ya, saya senang lukisan, dan saya mempelajari lukisan itu cukup dalam lah. Seni lukis itu macam-macam, ada abstrak, ada impresionis, ada hiperrealis, macam-macam alirannya itu. Dan orang-orang itu dengan sombongnya dia seolah-olah dia menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang baru gitu misalkan, yang hebat. Padahal kehebatan pelukis-pelukis sekarang itu dibandingkan dengan Michelangelo, dengan Leonardo da Vinci, yang ada apa-apanya. Karena mereka itu yang berapa ratus tahun yang lalu mereka itu sudah ada. Bahkan listrik yang sekarang kita kagum-kagumi luar biasa, yang menemukan rumus yang jadi listrik itu siapa? Orang merasa ini yang pertama kali mencetuskan itu siapa? Segala sesuatu dalam dunia ini sebetulnya sebelumnya sudah ada. Orang merasa dirinya hebat luar biasa, tetapi kalau dia berpikir dia itu bukan apa-apa. Bahkan seseorang yang merasa dirinya paling kaya di sebuah desa, pada waktu dia keluar dari desa itu, dia bukan apa-apa. Bahkan dia di kota, dia merasa sudah hebat luar biasa. Pada waktu dia ketemu dengan sesuatu, dia bukan apa-apa. Dikatakan di sini, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Jadi kita jangan merasa kayak bisa menguasai bumi dengan kekuatan kita sendiri, dengan satu kemampuan kita bekerja, kita bisa berkuasa luar biasa. Nggak bisa. Tapi Allah berkata kepada Adam dan Hawa, kita masih ingat semua dalam kitab Kejadian, kuasailah. Kuasailah, kita harus mengerti. Bukan kita berkuasa, kita menjadi kayak segala sesuatu menjadi milik kita, kita yang apa. Bukan, maksudnya seperti itu. Kita menguasai, bukan kita dikuasai. Kita dikuasai uang dengan kita berkuasa atas uang, itu jauh berbeda. Kalau kita dikuasai uang itu memang nggak bisa ngomong. Uang nggak bisa ngomong toh. Tapi uang itu bisa membuat kita sengsara nggak? Bisa. Dia nggak ngomong, tapi dia bisa membuat kita bisa pusing. Kalau kita dikuasai sama uang. Karena apa? Uangnya ngomong sama kita terus. Kalau kamu nggak punya uang 1 juta, kamu stres. Uang kita kurang dari 1 juta, 10.000 kurang 10.000 jadi 999. Wah, kita stres, padahal nggak ada bedanya. Kita jangan dikuasai oleh segala sesuatu, tapi kita harus apa? Berkuasa atas segala sesuatu. Nah, bagaimana kita bisa berkuasa atas segala sesuatu kalau kita nggak pakai hikmat Allah? Nggak bisa. Kita dikuasai oleh tubuh kita ini, dikatakan nanti di dalam ayat-ayat itu. Orang dengan apa di dalam Efesus tadi itu ya. Kalau kita lihat di Efesus, orang dikuasai oleh nafsunya apa semua. Kalau kita dikuasai oleh tubuh kita, keinginan daging kita, matilah kita. Tidak ada kebahagiaan. Tapi dikatakan, kuasailah tubuhmu. Setiap anggota tubuhmu ini pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka kamu akan bahagia. Caranya bagaimana? Harus mengenal Tuhan dengan
dengan baik. Nah, orang ini juga salah di sini, datang di gereja bukan mau mengenal Tuhan. Dia tidak sadar, dia masih, banyak orang yang tidak sadar bahwa dia ini masih masuk di dalam Roma pasal 1 itu. Dia menciptakan Allah menurut pikirannya sendiri. Kalau sudah menciptakan Allah menurut pikirannya sendiri, sebetulnya dia itu belum mengenal Allah. Ini banyak terjadi dalam kehidupan orang. Lupa. Sehingga di dalam kitab Pengkhotbah jelas sekali dikasih tahu. Kesia-siaan. Kata kesia-siaan itu bukan berarti sang penulis ini anti dengan orang memiliki segala sesuatu dalam dunia ini. Tidak. Tuhan tidak pernah anti dengan orang memiliki segala sesuatu dalam dunia ini. Enggak lah. Kamu mau kaya sekaya apa? Enggak. Tapi dalam Tuhan itu harus. Nah, dalam Tuhan apa? Dalam hikmatnya. Supaya apa? Kita bahagia. Tuhan ingin anaknya bahagia. Amin. Kenapa saya ngomong Tuhan ingin anaknya bahagia? Dia ngomong kok bersukacitalah senantiasa. Melalui rasulnya kan dia ngomong, hei bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Berarti kan dia ingin kita ini bahagia. Baik pada waktu kamu punya duit ataupun kamu gak punya duit, baik kamu susah dalam kelemahan tubuh ataupun sehat, kamu disuruh bersukacita. Lalu bagaimana orang bisa bersukacita kalau tubuhnya mengalami sakit? Berkuasa atas tubuhnya. Bagaimana kita bisa menguasai tubuh kita kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik? Ayat 5 ya kalau kita baca. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar dan dalam keputarannya angin itu kembali. Ini bukan dia sedang bercerita, ya ini siklus lah seperti ini, seperti ini. Enggak. Sang pengkhotbah ini sedang tidak berbicara tentang siklus yang seperti itu, yang seperti hukum berputar. Dia sedang tidak berpikir. Diingatkan kita ini dalam kehidupan kita. Ayat 8. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ini tanpa kita memiliki iman dewasa, kita tidak bisa baca ini, kita tidak akan mengerti tentang hal ini. Ini penghayatan ayat ini harus disertai dengan pengenalan Allah dengan baik. Kenapa saya ngomong seperti itu? Coba kita pikir, di dalam kehidupan kita sendiri, kita tidak terasa kita sudah umur berapa. Kita mengumpulkan harta sebanyak mungkin, rasanya kita ini nanti jadi orang paling top, kita luar biasa punya segala sesuatunya. Suatu saat kita mesti dipanggil Tuhan, nggak selesai kok. Itu pasti. Oleh karena itu kalau kita mau bahagia, segala sesuatu yang kita miliki, kita pergunakan untuk Dia. Pergunakan untuk Dia itu bukan disumbangkan di gereja. Gereja nggak perlu sumbangan yang seperti itu. Tapi setiap yang kita miliki, kita syukuri di dalam Dia. Dan kita merasa segala sesuatu ini dari Dia. Itu nikmat rasanya. Sehingga papanya penulis ini, papanya Salomo tahu tuh? Daud, dia ngomong apa? Lebih baik 1 hari bersama Tuhan daripada 1000 hari di luar. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dia benar-benar mengerti betapa nikmatnya di dalam kehidupan ini jika bersama dengan Dia. Bagaimana kita bisa bersama dengan Dia kalau kita tidak mengenal? Nah, nanti saya akan sampaikan bagaimana kita supaya bisa mengenal Dia dengan baik. Saya baca ayat ini sampai ayat yang ke-12 dulu. Apa yang tidak pernah ada akan ada lagi.
Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Memang kalau saya pikir, saya sekarang umur 58. Segala sesuatu dalam dunia ini balik istilahnya, gitu. Kembali lagi. Tidak ada yang perlu dibanggakan kok. Semuanya itu pernah ada. Tidak ada yang the best, ini luar biasa ciptaan manusia, wah rasanya mau dibangga-banggakan. Tidak ada. Kalau kita mau ngomong bangunan tertinggi di dalam sekarang ini sampai berapa tingkat dibandingkan di Alkitab sama sementara Bible sampai menjulang ke langit itu berapa tingkatnya saya nggak tahu. Saya bisa ngomong 1000 tingkat mau apa? Mau nggak dikatakan berapa tingkat, pokoknya itu dikatakan menjulang ke langit, kan seperti itu saking tingginya. Terus adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dahulu, lama sebelum kita ada. Ini jelas loh, kita nggak usah bantah. Jadi kalau kali ini ada corona, wah ini penyakit baru ini. Ya dulu sudah ada lah, sudah usah bingung lah. Kita menghadapi corona ini bagaimana? Kita sikapi keadaan yang seperti ini bagaimana? Sekarang kalau kita mulai berpikir, waduh kita tidak bisa ibadah ini bagaimana? Pernah nggak ini kejadian ini di dalam Alkitab ini orang nggak boleh beribadah? Pernah, mulai di dalam zamannya Musa. Orang Israel mau ibadah malah dikasih kerjaan yang sangat banyak dengan bahan baku dan dikurangi supaya mereka tidak bisa beribadah, betul kan? Bukan orang tetapi digantungkan seperti itu. Zamannya Esther. Tapi Allah nggak bisa dikalahkan dengan itu. Ayat 11. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. 12 terakhir. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem yang memperkenalkan dirinya. Dari ayat ini saya mulai berpikir, iya, betapa hidup ini menjadi sia-sia kalau tanpa Allah. Betapa hidup ini kalau kita mempergunakan hikmat kita sendiri, betapa sia-sianya hidup ini. Kamu mau pinter kayak apa kalau kita pakai hikmat kita sendiri? Kita mau kaya kayak apa kalau kita mau pakai hikmat kita sendiri? Kita tidak akan bahagia. Saya masih ingat dulu di Surabaya. Gak usah Surabaya ya, kelasnya Indonesia lah. Orang paling kaya itu si A. Berapa lama? Tenggelam, ganti si B. Toko yang paling luar biasa, paling besar, toko A. Nanti habis keturunannya dari toko B. Apa yang dibanggakan? Mempertahankan dikatakan di dalam Amsal. Itu kesengsaraan yang sangat luar biasa. Di dalam Amsal tadi pasal berapa? Pasal 2 ya. Ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-12 mungkin. Coba kita lihat pasal 2 ayat 12 coba. Oh bukan. Mempertahankan hikmat apa semuanya itu dari dunia itu membuat seseorang itu makin berat di dalam kehidupannya. Makin sengsara, makin luar biasa beratnya kalau tanpa hikmat Allah. Ya. Karena Tuhanlah, kalau Amsal pasal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini hikmat dari Allah. Ya. Nah, orang bingung, hikmat Allah itu apa sih?
Gereja ini harus memperkenalkan hikmat Allah betul-betul. Jemaatnya ini harus diajarkan tentang bagaimana hidup menurut hikmat Allah. Hidup menurut hikmat Allah itu bukan hidup memanajemen dengan baik di dalam kehidupannya. Memang kalau kita sudah berjalan dalam hikmat Allah, pasti memanajemen hidup dengan baik. Tetapi hidup dengan hikmat Allah dengan cara bagaimana? Mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar itu bagaimana? Dikatakan di dalam firman Tuhan jelas sekali. Allah yang kita sembah itu Allah yang bagaimana? Allah yang penuh kasih. Orang benar-benar kepingin tahu, kepingin mengenal Allah. Kasihnya Allah itu sampai di mana sih? Belajar firman Tuhan di dalam kasihnya. Kasihnya Tuhan itu tidak berubah. Kasihnya Tuhan tidak berubah itu bagaimana sih? Itu kita harus belajar selidiki firman Tuhan dengan benar, supaya kita bisa mengenal benar-benar siapa itu Allah. Coba kalau kita mulai berpikir, saya ini karena berbicara tentang doktrin. Kalau kita betul-betul mengerti tentang kasihnya Allah yang tidak berubah di dalam kehidupan orang yang Dia kasih, dan kita juga tahu Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Di dalam kedaulatnya ada kasih. Apa yang kita takutkan dalam kehidupan ini? Kita bisa bahagia nggak kalau kita berpikiran seperti itu? Kita datang di gereja, kita khawatir akan hidup ini. Kalau kita khawatir akan hidup ini, sekarang saya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Hidup kita ini milik siapa? Milik Allah. Kalau kita khawatir tentang hidup ini, berarti kita ini mengenal Allah enggak? Kalau kita mengenal Allah yang penuh kasih, dan Dia berdaulat atas hidup kita, kita enggak perlu khawatir akan hidup kita. Dia ngomong dalam firman-Nya, kamu enggak perlu khawatir. Burung di udara yang tidak ada harganya, aku pelihara. Apalagi engkau yang aku kasihi. Tapi orang lain, orang dengar kayak gitu, orang sambungnya ayat itu disambung apa? Pada waktu kita nggak punya duit, nanti Allah tiba-tiba kirim duit kita. Itu ajaran yang salah. Padahal pengertian tentang itu bukan, pengertian ayat itu bukan berbicara tentang itu. Terus dia bersaksi, saya nggak punya duit, saya berdoa, saya di rumah, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, dan ayat itu terjadi. Tiba-tiba ada orang datang, ketok, dikasih duit. Besok kamu gitu lagi, diketok-ketok, ditagih orang kamu, bukan dikasih duit. Ayat itu sedang tidak berbicara itu. Tapi ayat itu ingin berbicara kepada kita. Ini loh aku, Allah yang berdaulat atas hidupmu. Ini loh aku, Allah yang mengasihi kamu. Ini loh aku, Allah yang mengatur segala hidupmu. Ini loh aku, Allah yang memberi kamu hidup. Ini loh aku, Allah yang akan memberikan segala sesuatu supaya kamu hidup. Tapi kamu adalah manusia yang bertanggung jawab. Kamu harus bekerja dengan baik supaya kamu memperoleh hasilnya. Ayatnya kan ada tuh. Ayat yang lainnya ada tuh. Manusia harus bekerja kalau mau makan. Kalau kita sudah bekerja dengan baik, gak mungkin tidak ada makanan. Itu pasti. Karena jadi Allah. Makanan loh ya. Bukan saya ngomong, gak mungkin kamu gak bisa makan di hotel bintang 5. Saya gak pernah janji kayak gitu. Firman Tuhan gak pernah janji kayak gitu. Gak mungkin kamu gak bisa makan makanan yang mahal-mahal karena kamu anak Allah. Firman Tuhan gak pernah ngomong kayak gitu. Tapi kalau firman Tuhan ngomong, kalau kamu bekerja, pasti Tuhan kasih kamu makanan. Itu pasti. Makanannya mungkin nasi saja, ya makanan. Tapi pasti ada lauknya, lah tempe atau apa.
tapi pasti ada. Itu kita kenal Allah. Di dalam situasi apapun juga saat ini kalau kita kenal Allah dengan baik, dengan benar, betapa kuatnya kita, betapa bahagianya kita. Mau situasi apapun juga, aku sudah bekerja dengan sungguh-sungguh loh hari ini. Dalam suasana corona ini aku kerja sungguh-sungguh, tapi kok tidak ada yang membeli, kok sepi. Semua orang alami itu kok. Semua orang alami itu. Tugas kita apa? Sudah bekerja dengan sungguh-sungguh? Sudah. Tuhan pelihara enggak? Iya, Tuhan pelihara, tapi kok aku udah rame kayak dulu. Harusnya aku kan rame. Nah, Tuhan tidak pernah janji rame kok. Tuhan janjikan apa? Ada makanan. Kamu sudah bekerja? Sudah. Ada makanan? Sudah ada? Ada. Bersyukur, berterima kasih lah. Ini yang dipegang, maka kita bahagia. Kalau enggak, kita stres terus enggak? Aduh, ini mikir kayak apa, ini kayak apa, ini kayak apa. Akhirnya imunnya turun enggak? Pandemi di Surabaya sekarang yang banyak kena, yang sampai COVID. Banyak orang yang menengah ke atas. Karena apa sekarang orang menengah ke atas? Stres, dagangannya tidak laku, mulai sepi, tanggung jawabnya besar. Dia imunnya turun, kena corona, COVID. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita bisa dikatakan apa? Kalau bahagia, dikatakan Amsal, itu sumber daripada segala sesuatu. Akan menguatkan tulang kita. Itu kan berbicara tentang imun tubuh. Bagaimana kita bisa bahagia? Kenal Allah dengan baik. Situasi apapun juga. Kenal Allah dengan baik. Nah, yang jadi masalah kembali lagi. Banyak orang-orang yang datang di gereja, tujuannya bukan mau mengenal Allah, yang saya kembalikan lagi itu. Nah, ini tugasnya hamba-hamba Tuhan ini loh. Orang yang datang ke gereja, pikirannya yang koslet-koslet. Aku datang ke gereja dengan satu tujuan, supaya apa yang menjadi keinginanku nanti Tuhan kabulkan. Itu bukan mau mengenal Allah. Aku datang ke gereja supaya nanti anak cucuku bisa apa? Bisa bahagia, bisa apa? Itu bukan mau mengenal Allah. Kalau mengenal Allah bukan seperti itu. Iman kita berbicara, tugasku apa? Apakah aku sudah mengenalkan anak cucuku kepada Allahku? Karena firman Tuhan diajarkan loh. Kenalkan aku. Dalam keadaan apa namanya? Ya repot atau gak repot lah, gak bahasa gampangnya seperti gitu. Kenalkan aku. Supaya apa? Anak cucu kita bahagia. Bukan terus kita ngomong, kalau kamu kenal aku, tak jamin anak cucumu nanti bahagia. Ambil ayat. Orang yang mengasihi Allah, orang yang apa? Menjadi hambanya, anak cucunya tidak berminta-minta. Coba, anak cucumu gak usah diajar mengenal Allah, gak usah kerja. Bambung jadi pengemis nanti. Bukan seperti itu. Kenal Allah dengan baik. Gereja harus memperkenalkan Allah dengan baik. Jemaat harus ada satu kerinduan kenal Allah dengan baik. Baca firman Tuhan. Waduh, Allah kok kayak gini ya? Berarti kan gak kenal. Kan gak ngerti loh. Tanya sama pendetanya. Pendetanya gak ngerti bisa tanya ke yang lebih ngerti. Ayo mulai pikirannya yang datang di gereja, yang cuma datang di gereja. Aku harus datang ke gereja, aku harus ibadah, aku harus kasih perpuluhan supaya nanti Tuhannya ngasih kembali berkat, supaya nanti Tuhannya menjagai aku. Itu bukan mau mengenal Allah. Itu dikatakan di dalam Roma pasal 1, dia menciptakan alam menurut pikirannya dia sendiri. Kalau mau mengenal Allah itu mulai dia lihat, loh ayat ini berbicara apa? Banyak kok dulu kita sering dengar Tuhan Yesus pada waktu tidur di atas perahu.
Ada badai begitu besar. Murid-muridnya menjauh, ketakutan. Habis itu murid-muridnya datang. Tuhan Yesus ngomong, kamu yang tidak punya iman. Nah, Tuhan Yesus bangun, badai ditengking, badainya berhenti semua. Mulai orang ngomong, dekat dengan Tuhan, segala masalah nanti menjadi hilang. Paulus itu dekat sama Tuhan. Dulu dia nggak dekat sama Tuhan, dia sebagai sang Hendri. Nggak ada masalah dia. Dia dekat sama Tuhan, kalau ukurannya manusia, dia tambah masalah nggak? Masalah. Dia ngomong, aku ditendang, aku dipukuli, aku dilempar batu sampai seperti kayak mau mati. Aku dimasukkan penjara, aku diombang-ambingkan di laut 3 hari, aku karam 3 kali, aku dipangkut ular. Itu masalah top. Masalah semua itu. Terus Paulus apa? Kecewa sama Allah? Enggak. Kenapa dia enggak kecewa? Karena dia pada waktu datang pada waktu dia dipanggil oleh Allah, pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, pada waktu dia jadikan rasulnya, dia kenal itu Yesus itu siapa setelah itu. Dia tahu itu Yesus itu siapa. Dan dia tahu apa yang menjadi tugasnya. Dan Yesus berbicara sama dia apa pada waktu itu? Kau akan kuutus. Dan kau akan mengalami ini. Dia tahu dan dia siap untuk itu semuanya. Itu mengenal Allah. Kalau prinsipnya dia seperti prinsipnya orang-orang mengenal Allah, baik, hubungannya ibadah kenal cuma, tapi akhirnya hidupnya menderita sampai kepalanya diputus, dia kecewa. Tapi kalau dia mengenal Allah dengan baik, dia tidak pernah kecewa. Dan dia ngomong apa? Karena Petrus ngomong apa? Pada waktu dia disuruh menyangkal, aku tidak pernah mengecewakan aku. Aku tidak mau menyangkal lagi. Harusnya seperti itu setelah mengenal. Dulu dia belum mengenal. Sok kayak apa? Siapa yang menangkap kamu? Aku maju dulu, hadapi aku. Pada waktu Yesus ditangkap, dia tidak kenal itu siapa Yesus. Dia sangkal, ditanya anak kecil aja dia takut, dia sangkal itu Yesus. Tapi setelah dia kenal itu siapa Yesus dan Roh Allah ada dalam dirinya, dia tidak pernah menyangkal lagi. Bahkan dia bersaksi di hadapan 3.000 orang. Oleh karena itu kita mulai belajar bagaimana kita mengenal Allah dengan baik. Supaya dalam kehidupan kita yang saat ini makin hari makin berat ya. Dikatakan hidup bukan menjadi ringan, hidup menjadi berat. Tapi kalau kita mengenal Allah, kita bisa bersuka cita, kita bisa ketawa, kita bisa santai, kita bisa luar biasa. Segala sesuatunya kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, itu namanya mengenal Allah. Kamu segala sesuatu kamu hadapi sendiri, nggak mampu. Kalau kita mengenal Allah, kita percaya nggak? Segala sesuatu dia bersama dengan kita nggak? Kapan dia ngomong? Dia ngomong kok. Aku senantiasa menyertai engkau. Bocor dia. Nggak pernah bohong. Kita rasakan nggak dia menyertai kita? Kita rasakan nggak dalam kehidupan ini kalau dia menyertai kita? Buktinya apa? Kamu suka cita terus nggak? Jangan ngomong, enggak aku percaya dia menyertai aku, tapi kita hidupnya merengut, susah. Disertai siapa kamu? Bukan disertai Tuhan, disertai sama setan, disertai iblis kamu. Kalau disertai Tuhan, situasi apapun juga seperti Sadrak Abednego itu loh. Menghadapi api pun dia tetap kuat hatinya, tidak goyang sedikit. Esther menghadapi raja, dia tetap kuat karena dia tahu Allah menyertai dia. Musa kuat menghadapi lautan pun dia tetap maju. Itu kenapa dia kayak gitu? Kenal dia Allah. Ini penting saat ini. Saya dengar teman-teman saya kalau melalui WA mati kena corona. Salah satu pemain musik di tempat ini yang masih muda,
Bagio, tapi bukan mati kena corona ya, baru ini ya. Dia kena sakit lambung nih. Kasihan, saya percaya dia bersama Tuhan saat ini. Iya, anak saya waktu menikah, dia yang main musik itu. Sudah dipanggil Tuhan sekarang. Masih muda. Teman-teman saya yang kena corona, banyak. Yang lain-lainnya itu kena corona. Ini mati, ini mati, ini mati, ini mati. Dulu pertama kali saya ngomong, yang kena corona itu yang nggak sehat, badannya gini-gini. Ini ada yang sehat, yang mati kena corona. Terus kalau kita nggak bersama Tuhan, kita mau melawan virus itu bagaimana? Cuma udah tutup mulut gini tuh sama cuci tangan. Virusnya nggak bisa masuk dari sini kan? Mau kemana aja bisa, tapi kita nggak akan ini. Dan kita percaya Tuhan menyertai kita bersama dengan kita. Hidup kita tetap jadi tenang. Kalau enggak, betapa seremnya ini. Betapa paranoidnya kita. Kemana-mana kita akan takut. Saya pernah menghadapi seseorang ya. Saya lihat orang ini ya. Ya memang dia mau hati-hati sekali mungkin. Mau makan. Ya, saya mau makan di rumah makan Mirasa. Itu di depan saya dia itu. Ada orang laki satu. Dia bawa semprotan apa? Disinfektan itu ya. Meja semua dia semprot, bangku dia semprot, semua dia semprotin dulu, dia lap dulu semua. Habis itu dia duduk, sendok dia minta air panas, dimasukkan air panas. Yang jual itu sampai marah. Baru dia makan. Dia bayar nggak mau pakai uang. Dia pakai kartu, dia gesek sendiri. Mau gesek kartu itu saya lihat dia pakai tisu. Jadi pegangnya tisu gini, dimasukkan gini. Cek sengsara ya, gitu. Ngerti maksudnya? Ya kita memang harus hati-hati. Tapi kita percaya kita bersama dengan Tuhan. Kalau enggak kita, maksud hidup kita mau desolasi kayak gitu terus kalau bisa ditutup plastik mari. Terus pakai oksigen gitu aja. Ya tapi kita tetap memang hati-hati, kita jaga. Tetapi kita percaya apa yang menjadi tugas kita, apa yang pemerintah inginkan kita, bagaimana kita jaga semua. Dan kita yang nomor satu kita percaya Pak, Tuhan berserta dengan kita. Supaya hati kita menjadi tenang. Kalau enggak, menghadapi apapun juga. Nah ini pengenalan Allah dengan baik. Kita bisa bayangkan kalau yang namanya Ayub itu tidak mengenal Allah dengan baik. Dia ngomongi sama temannya seperti ini, dia ngomongnya sama temannya. Waduh dia bisa hancur itu betul-betul. Tapi dia mengenal Allah dengan baik. Kekuatan yang terjadi dalam dirinya itu sungguh luar biasa. Kitab Ayub itu jelas-jelas diajarkan bagaimana seseorang yang mulai secara finansial dihancurkan, yang mulai secara fisik dihancurkan, yang secara psikisnya dihancurkan. Tapi kalau orang itu mengenal Allah dengan baik, dia tetap kuat. Ini loh penting yang mengenal Allah dengan baik. Mengenal Allah dengan baik. Orang yang sudah lama jadi Kristen ditanyai, kasihnya Allah itu bagaimana? Bingung. Kita mulai belajar kasihnya Allah itu bagaimana, kemahatauan Allah itu bagaimana, keadilan Allah itu bagaimana, kedaulatan Allah itu bagaimana. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah bisa lakukan segala sesuatu. Apa yang dia mau, dia bisa. Allah nggak bisa lakukan dua hal. Mengingkari firman-Nya dan menciptakan Allah lagi. Saya ngomong seperti ini aja. Ada beberapa orang yang tidak ngerti. Menciptakan Allah lagi itu apa maksudnya? Keadilan Allah itu bagaimana? Oh, Allah itu adil. Ini yang jahat, ini yang baik. Yang baik dikasih berkat, yang jahat dikutuk. Padahal firman Tuhan ngomongnya apa? Semua jahat. Terus siapa Allah nilainya? Dari perbuatan lo yang baik masa dikasih, kita bisa baik terus. Keadilan Allah bukan dilihat di sana. Bagaimana dilihatnya? Belajar firman Tuhan.
dengan keadilan Allah itu dinyatakan di dalam diri Kristus. Sekarang kita berpandangan kepada Kristus terus. Maka keadilan Allah sudah diselesaikan melalui diri Kristus. Kita yang menerima kebahagiaan di dalam diri Kristus. Kita harus mengasihi Dia. Itu mengenal Allah dengan baik. Mulai belajar itu. Maka kau akan bahagia. Kalau enggak, sia-sia dikatakan oleh Salomo. Segala sesuatunya di kolong langit ini sia-sia tanpa mengenal Allah dengan benar. Yaitu bukan berarti sia-sia anti kepada segala sesuatu di dunia. Wah, pendeta kok pakai cincin. Wah, itu pendeta itu. Oh, pakai cincin kalau ngomong Tuhan, terima kasih loh Tuhan. Kamu luar biasa Tuhan. Nggak kemaruk, nggak apa. Merasakan bersyukur. Nggak apa-apa tuh. Punya mobil. Waduh, pendeta kok pakai mobil? Apa pendeta suruh jalan kaki? Boleh. Punya apa? Boleh, tapi satu hal. Kenal Allah dengan baik. Orang itu banyak sekali ngomong itu. Kalau mau dilihat macam-macam saya lihat banyak. Ngomong patung, patung itu lukisannya kolektor sama benda-benda miliaran triliunan. Patung itu bagaimana? Dia tidak tahu patung itu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang ngomong tidak karu-karuan. Tidak tahu kalau ada pendeta, seorang pendeta tidak kerja apa-apa ngumpulin ini untuk kemewahan dirinya sendiri. Saya yakin kalau orang seperti patung yang mengasihi Tuhan, saya bukan pengagumnya patung, bukan ya. Cuma ini satu kenyataan. Arlojinya patung paling harganya paling ya 1 juta lah. Tidak mungkin dia pakai Rolex yang mahal luar biasa karena dia bekerja betul-betul untuk Tuhan kok. Tapi sekarang coba kalau kita lihat di Instagram itu, sepatunya aja pendeta bisa harganya berapa puluh juta. Heran saya. Dapatnya duit dari mana? Saya bukan kritik ini, cuma cobalah kita mulai mengerti dengan baik. Pengenalan Allah dengan baik gak akan melakukan hal yang demikian. Dia segala sesuatu dia lakukan dengan hikmat Allah. Bagaimana Allah dimuliakan dalam dirinya. Bagaimana Allah membuat dirinya menjadi bandar. Supaya orang bisa melihat Allah melalui dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia kenal Allah dengan baik. Ini penting. Jemaat diajarkan itu dengan baik. Supaya jemaat bisa mengenal Allah dengan benar. Bukan jemaat diajarkan dengan pikirannya dia sendiri. Bahkan dijerumuskan yang tidak-tidak. Itu sesuatu yang sangat bahaya. Hari ini kita belajar tentang kitab Amsal, tentang kitab Khotbah dengan jelas. Tanpa Allah, mengenal Allah dengan baik, segala sesuatunya sia-sia. Ya, saya tidak akan memperpanjang lagi. Nanti YouTube-nya udah muat selama. Ya, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami ingin mengenal Kau lebih dalam lagi, karena kami tahu sumber daripada kebahagiaan itu hanya satu, pengenalan akan Kau dengan benar. Tanpa mengenal Kau dengan benar, segala sesuatunya sia-sia dalam dunia ini. Karena dunia sudah kena kutuk dosa, jelas sekali. Tidak ada sesuatu yang namanya kutuk dosa itu membuat seseorang jadi bahagia. Hanya mengenal Engkau dengan benar, itu yang membuat kami bahagia. Kami ingin lebih mengerti lagi tentang siapa Engkau. Kami ingin lebih tahu lagi siapa Engkau dalam hidup kami. Supaya hidup kami boleh berjalan di dalam Engkau. Supaya hidup kami boleh bisa menikmati kehadirat-Mu selalu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang selama ini memiliki pemikiran yang salah tentang Engkau. Ampuni jika kami beribadah dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Karena mulai saat ini kami ingin mengenal Engkau Tuhan dengan baik. Supaya kami memiliki satu kebahagiaan yang benar. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan berkati yang mendengar melalui khotbah orang ini nantinya. Supaya melalui kebenaran firman yang sangat sederhana ini, kami bisa ada satu keribuan dalam hidup kami untuk mengenal Kau. Dan anugerah-Mu Kau curahkan bagi kami supaya kami bisa mengenal Kau dengan baik. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.